Halo guys, jangan lupa subscribe dulu. Generasi muda Turels Timur, generasi Chaos War Guides yang lebih muda, dan seni bela diri muda yang kuat dari tempat paling utara yang dingin menghantam tanah timur seperti tiga tornado yang kejam, dan banyak master dikalahkan dengan kejam oleh mereka. Penerus paling menonjol dari situs suci Zhengxi dan Xiexu menderita pukulan besar dalam badai ini. Di antara 6 dasar suci Evil Dao, Dao Putus Asa, Huntian Dao, dan Suanyuan Dao telah lama berada di ladang kultivasi. Selama kekacauan di wilayah timur, Taois Nangong Xianer dan Nangong Yin membunuh dua lawan dalam pertempuran dengan para penguasa gerbang perang yang kacau, tetapi kedua saudara kandung itu juga terluka parah. Taois Suanyuan Feng dan Taois yang tidak simpatik Qiteng dikalahkan oleh tuan kedua generasi muda Chou Zanmen. Suanyuan Feng meninggal di tempat, Qiteng terluka parah dan melarikan diri. Kehidupan dan kematiannya masih belum diketahui. Xiang Tian, Raja Iblis Kecil Xiang Tian, menerobos tanah barat dan bergegas kembali ke tanah timur untuk bertemu Du Hao, penguasa pertama keluarga Du. Dia terluka parah dan dipaksa untuk melompat dari tebing. Kehidupan dan kematiannya masih belum diketahui. Du Hao berkelahi dengan Chenan 3 bulan lalu, dan terluka parah karena muntah darah dan hampir kehilangan nyawanya. Namun, pertempurannya sangat memuaskan. Setelah kembali ke Dujiak Xuanji, dia pensiun setelah 2 bulan mundur. Dia menggabungkan darah iblis seni bela diri tabu yang termasuk dalam arsenal keluarga Du ke dalam 7 pedang suntian, dan mengolahnya menjadi lebih halus dari 2 bulan yang lalu, hanya sedikit dan sepenuhnya menjadi urutan ke-6. Menguasai. Du Hao memahami misteri iblis darah, dan semacam keterampilan sihir yang perlu membuat terobosan dalam pembunuhan darah. Oleh karena itu, dia seperti prajurit yang kacau setelah keluar dari gerbang. Dia ditantang dengan gila di mana-mana, dan rakyatnya hampir tidak pernah hidup. Di 4 tempat dari 5 tempat suci di jalan yang benar, keturunan kuil Dantai, kuil Xiaolin, istana Zixiao, dan istana Sansu telah memasuki ladang kultivasi untuk waktu yang lama. Selama kerusuhan di wilayah timur ini, keturunan istana Zixiao, Wang Hui, menderita kekalahan hebat setelah menderita pertempuran kacau melawan tuan muda generasi muda, Li Ruolan. Wu Qing, keturunan istana Wuxiang, bertemu Du Hao, penguasa pertama dari generasi muda keluarga Du, dan terputus oleh 7 pedang dan 3 pedang suntian. Di antara keturunan situs suci Zhengxi, Xuan Zhang dan Meng Keer adalah yang paling menonjol. Xuan Zhang dan Sang Sang tidak menunjukkan gunung atau mengungkapkan air, tetapi dalam kekacauan besar ini, kekuatan sejati mereka benar-benar terbuka. Setelah mengetahui bahwa temannya, penerus istana Zihui, Wang Hui, secara tragis terbunuh di tangan Li Ruolan, penguasa pertama gerbang perang Chaos, seorang Xuan Zhang yang bekerja pada hari kerja, yang berpenampilan seperti biksu Tao, benar-benar marah dan menjadi biksu darah yang benar-benar. Ketika dia bertemu Li Changfeng, master ketiga generasi muda Chaos Battle Gate, Xuan Zhang memotongnya menjadi 108 segmen dalam satu nafas. Li Changfeng tidak percaya sampai kematiannya. Anggota memukul biarawan vulgar, dan setelah mengalahkannya, dia akan menggunakan cara berdarah seperti itu padanya, dan dia selalu tersenyum ketika dia mulai. Li Changfeng pernah bertarung melawan Chenan. Dia berpikir bahwa selain Chenan, tidak ada musuh lain yang bisa mengalahkannya. Dia tidak ingin dicincang oleh Biksu Xuanzang begitu dia keluar. Setelah itu, Biksu Xuanzang melihat orang-orang di pintu perang yang kacau dan membunuh. Kemudian, tuan muda generasi ke-8, ke-9, dan ke-10 dari generasi muda semuanya dipotong menjadi 108 bagian oleh Biksu Xuanzang. Banyak ahli bertepuk tangan. Performa Mengker bahkan lebih menakjubkan. Dalam pertempuran pertama, dia bertemu Du Fei, master ketiga dari keluarga Du. Dia tidak pernah menggunakan Taoisme ke platform Bao Yulian, dan membagi Du Fei menjadi 8 segmen dengan hanya satu pedang. Awalnya, Mengkir tidak begitu membunuh, tetapi kata-kata Du Fei benar-benar membuatnya marah. Du Fei bahkan mengancam akan merampoknya kembali ke istri Du sebelum Du Hao. Ini menyentuh penyakit jantung Mengker. Dia adalah pasangan suami istri di Universitas Sida yang konyol dan Chenan selama beberapa hari. Ada banyak kemarahan di hatinya yang tidak bisa dilepaskan. Tidak ada yang bisa digunakan untuk melakukan apapun. Sekarang dia hanya ingin memotong orang. Kata-kata Du Fei ditakdirkan untuk kematiannya yang tragis. Setelah itu, Mengker dan Li Ruolan, master pertama Chaos War Gate, bertemu. Jika sebelumnya, Mengker tentu bukan lawan Li Ruolan. Namun, pernikahan konyol yang membuatnya putus asa dan gila. Bahkan kekuatan segel di tubuhnya berangsur-angsur dirilis banyak, dan sekarang pelatihannya tidak kurang dari tuan muda manapun di Dongtu. Li Ruolan dan Mengker tidak memiliki pertempuran hidup dan mati, tetapi mereka ada di tempat. Mereka mengerti bahwa jika mereka harus berpisah-pisah, keduanya mungkin akan mati bersama, dan tidak ada yang ingin bertarung mematikan sebelum saling mengalahkan tanpa kepastian absolut. Setelah ini, Mengkir dan Du Hao, tuan muda dari keluarga Du, bertemu Du Hao. Jika bukan karena kekuatan segel di tubuh yang baru-baru ini dirilis banyak, saya takut dia akan dirampok kembali ke keluarga Du sebagai pengantin mengikuti jejak nenek moyang. Setelah perang, keduanya menderita banyak luka dalam, kemudian mereka merasakan bahwa bela diri muda yang kuat di tempat paling utara yang dingin mendekati tempat mereka bertempur, dan keduanya mundur. Mengkir sangat merasakan lawan yang mengerikan itu. Du Hao sangat marah. Dia sudah bersumpah untuk menikahi orang bijak dari tanah suci Dantai sebagai istrinya.
Tanpa diduga, setelah budidaya baru-baru ini dan membuat terobosan, ketika dia benar-benar menghadapi calon istri yang ada dalam hatinya, dia tidak bisa memenangkannya membuatnya merasa sangat malu. Pada masa-masa sulit di wilayah timur, Chen Nan akhirnya keluar dari Kunlun mendalam realem, di mana kultivasinya sulit untuk membuat kemajuan. Dia sekarang membutuhkan pertempuran sengit, dan perlu membuat terobosan antara hidup dan mati. Bayi naga ditinggalkan di alam mendalam Kunlun dan menggantikan Kunming sebagai naga jahat. 3 bulan kultivasi akhirnya berakhir. Pegunungan Kunlun yang agung, pegunungan tak berujung, indah dan megah, pegunungan hijau dan lembah hijau, pepohonan hijau subur, dan banyak berkah. Namun, suara gong yang patah memecah ketenangan Kunlun yang ceroboh hari ini. Zijin Shenlong membawa Chenan sambil terbang di sepanjang kutub, dan melolong, sungai besar mengalir ke timur, bintang-bintang di langit pergi ke gayung besar, dan jika Anda pergi, mari kita pergi, wow, Anda memiliki saya memiliki semua wow, jalannya tidak rata, dan mengaum, wow ketika kamu seharusnya, wow, pergilah ke Kyushu, wow, hei, yeah, oh yeah, yeah. Jalan melihat raungan, dan wow ketika kamu mendapatkan tembakan, bergegas ke Kyushu. Petik 2 titik titik titik. Apa yang menunggu Chenan adalah perang. Perang, perang. Untuk Zijin Shenlong ini, yang mengaku memiliki suara yang tiada taranya, Chen Nan merasa agak besar, dan diam-diam mengamati keheningan beberapa menit bagi setan di alam mendalam Kunlun, dan benar-benar menahan naga Rufun selama setengah tahun. Silakan cari untuk melihat yang paling lengkap. Novel pembaruan tercepat. Setelah memasuki kerajaan Jin, Chen Nan sedikit gelisah, khawatir apa yang mungkin terjadi pada keluarga naga. Ia memerintahkan Zijin Shenlong untuk terbang menuju keluarga naga. Namun, dia membuang dirinya sendiri, dan keluarga Long pergi ke rumah. Menurut orang-orang terdekat, keluarga Long pindah 3 bulan lalu. Chen Nan merasa tenang, setelah semua, keluarga naga adalah keluarga yang telah diwarisi selama ribuan tahun. Pasti ada banyak cara untuk mundur. Sekarang tanah timur bergolak, sebagian besar dari mereka sementara memudar dari dunia latihan. Ketika Chen Nan hendak berbalik dan pergi, seorang gadis kecil yang lucu berlari naik turun tiba-tiba dan berteriak dengan gembira, "Kakak, aku telah melihatmu, surat yang ditinggalkan saudari Long Wu, berikan." Chen Nan mengambil surat itu dan membuka sebuah alat tulis dengan aroma samar di atasnya. Hanya ada 7 kata di atasnya, mari kita lupakan di sungai dan danau. Jantung Chen Nan berdetak kencang, dan dia merasa seolah-olah sedang melihat sungai dan danau. Ini membuatnya merasakan rasa yang tak terkatakan. Tarian naga dengan semangat luar biasa dan percaya diri. Wanita yang luar biasa ini sangat unik, dia dengan lembut melambaikan lengan bajunya dan berpaling dengan licik. Dia tampaknya tidak memiliki belenggu di dalam hatinya, tarian naga yang tak tertandingi. Jika kamu tidak saling melupakan, kamu akan melupakan mereka. Jadi, itu benar-benar menyentuh hati Chen Nan. Dengan impulsif dia memeluk gadis kecil itu dan berkata, beritahu kakak lelaki itu, di mana Sister Long Wu. Apakah Anda mundur bersama keluarganya? Saudari Long Wu berkata bahwa dia akan pergi ke sungai dan danau. Kata-kata lembut itu bergema di telinga Chen Nan. Loah, ayo pergi. Zijin Shenlong terbang dari kejauhan dan bertanya, di mana Anda akan pergi? Pergi ke sungai dan danau. Gugup, sungai yang mana? Danau yang mana? Lebih spesifik, mau pergi. Ini tidak mudah. Mengkir putih berkibar, mengendarai platform lotus giok berwarna-warni, dengan cepat terbang ke sini dari kejauhan. Meskipun dia tenang di wajah, Chen Nan melewati dada dan perutnya yang bergelombang. Keluar dari perubahan suasana hati yang intens di dalam hatinya. Oh, ternyata itu kulit gadis kecilmu, sekarang Paman Long telah menjadi tuan, dan dia tidak takut lagi padamu. Oh, 100. Raungan naga yang meraung berhenti, dan telapak tangan besar yang telanjang mati. Raih mulutnya. Loah mati, tolong tutup mulut untukku. Jangan katakan apa-apa sekarang, jangan membuatku bingung. Melihat wajah Zijin Shenlong penuh keraguan, Chen Nan berkata dengan cemas, jangan bertanya lagi sekarang. Namun, Meng Keer sudah mendengar kata-kata Roof Dragon, dan segera berubah warna, berteriak keras, dan tidak ada lagi gambar orang suci. Rookie Dragon, aku akan membunuhmu. Chen Nan, aku akan membunuhmu. Meng Keer bergegas menghampiri Yuliantai dengan cepat. Dia diperintahkan untuk memasuki Gunung Kunlun, dan dia dipersatukan dengan klan iblis. Dia tidak berharap bertemu Chen Nan di sini. Melihat Meng Keer sangat malu, Chen Nan tidak mengatakan apa-apa saat ini, melompat ke Zijin Shenlong, dan berteriak, Loah, biarkan aku pergi, aku mohon padamu. Zijin Shenlong sedikit tertekan, dan akhirnya berkembang menjadi kemajuan besar, ditambah baju besi Xuan Wu, sedang bersiap untuk memamerkan kekuatannya, tapi sekarang dia harus melarikan diri. Oh, selamat tinggal kulit gadis kecil. Triple Dragon adalah orang tua yang kerupuk, samar-samar merasakan sesuatu, dan tidak ada lagi, 100 kali, di atas api. Bajingan, kamu hentikan aku, Chen Nan, aku ingin membunuhmu. Meng Keer mengejar platform Yulian. Namun, Zijin Shenlong hari ini tidak sama dengan sebelumnya. Naga itu identik dengan awan dan hujan, dan melompati puluhan ribu mil, sekarang adalah kecepatan yang bisa diikuti oleh Meng Keer. Chen Nan, aku akan membunuhmu. Meng Keer berteriak dari jauh. Pada akhirnya, Zijin Shenlong dan Chen Nan mengusir Meng Keer, dan terbang menuju bagian utara kerajaan Jin satu persatu. Chen Nan telah belajar bahwa prajurit muda yang kuat dari tempat paling utara yang dingin ada di daerah itu.
Dia sudah samar-samar menebak siapa orang yang dibangkitkan dari peti es, dan pertempuran 10.000 tahun yang lalu akan berlanjut hingga saat ini. Tanda seru. Dongfang Changming tidak berpikir bahwa dia bisa bertahan hidup setelah bertahun-tahun di Wanzai. Pada saat itu, dia adalah seorang Taois yang hancur. Dia adalah salah satu yang terbaik di antara generasi muda. Dia dikalahkan hanya sekali pada usia 16, tetapi Chen Nan, yang telah mengalahkannya, akhirnya mati di tangannya. Meskipun tidak terlalu mulia untuk menantang seseorang yang setengah sia-sia setelah itu, dia tidak peduli sama sekali untuk membalas dendam leluhurnya. 10.000 tahun yang lalu, keluarga Changming Timur dan keluarga Chen membentuk dendam yang tak terkalahkan. Dongfang Yunfei, kakek dari Master Besar Changming Timur, telah berada dalam masalah di dunia latihan dan terbunuh oleh generasi arogansi. Untuk membalas Dongfang Yunfei, orang-orang dari penghancuran Dao mengundang iblis raksasa Dongfang Xiaotian. Orang ini telah berada di dunia, dan tidak pernah mengalami perlawanan dalam hidupnya. Dalam tahun-tahun berikutnya, ia adalah ranah seni bela diri yang berjasa, tetapi ia tidak ingin memecahkan kehampaan dan pergi, dan ia menutup diri di gua es. Untuk membalas cicit buyutnya Dongfang Yunfei, Dongfang Xiaotian berjalan keluar dari gua es dan menemukan Chen Zan, tetapi pada akhirnya ia dikalahkan oleh Chen Zan. Pada akhirnya, Chen Zan mengambil nyawa Yusin di langit dan membawanya sebagai tungku sehingga akan hilang. Kebencian ini tak terlupakan oleh Changming Timur. Untuk membalas dendam kedua leluhur, ia menggunakan rencana untuk membuat Chen Nan, yang sangat tertekan dan dekaden pada saat itu, menyetujui pengangkatannya. Seseorang yang setengah tanpa pemborosan dan sangat dekaden, ingin mati dengan bantuan orang lain. Seseorang yang membenci dan ingin membalas dendam leluhurnya, hasilnya dapat diprediksi. Setelah keterkejutan hati Chen Nan, Dongfang Changming takut pada orang kuat terkalahkan Chen Zan untuk membunuhnya dan bersembunyi di lembah es retret Dongqiao Xiaotian di tahun-tahun berikutnya. Hanya saja dia baru saja keluar dari gua es, dan ketika dunia berubah, dia melihat bahwa ruang itu rusak, dia melihat peri jatuh di langit. Tentu saja, dia hanya melihat ini, dan kemudian dia dimakamkan di runtuh di lembah es, dia berjuang untuk naik ke peti mati es Suanyu, dan dia kehilangan kesadaran sejak. Dia tidak ingin bangun. 10.000 tahun telah berlalu di dunia. Dia dengan cepat mempelajari bahasa daratan hari ini, memahami situasi saat ini, dan secara tidak sengaja mendengar nama Chen Nan dan mempelajari karakteristik hegemoni keluarga yang dilakukan oleh Chen Nan. Setelah itu, dia punya firasat bahwa orang ini tampaknya 10.000 tahun yang lalu, dia tidak sabar untuk datang ke selatan. Berpikir kembali dalam sekejap, Oriental Changming merasa tidak terbatas. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa musuh-musuhnya semakin dekat, dan pertempuran 10.000 tahun yang lalu akan berlanjut hingga saat ini. Saat ini, Chen Nan sedang membuka cincin pembunuhan 10 mil jauhnya. Setelah lebih dari 10 hari melacak, Chen Nan akhirnya menemukan petunjuk keberadaan musuh. Ketika ia menerbangkan naga Zijin dan terbang menuju Is Changming, ia melihat biksu yang berlumuran darah Xuanzang, anak dari keluarga Du dan anak dari gerbang perang yang kacau. Dikelilingi di tengah, ditakdirkan untuk mati. Tanpa perintahnya, Zijin Shenlong menukik ke bawah, dan seekor naga mengayunkan ekornya, yang memecahkan krisis biksu Xuanzang dan menyapu belasan orang. Tak satu pun dari orang-orang ini mencapai tingkat kelima, tetapi sebelum biksu Xuanzang bertemu Li Ruolan, ia terluka parah dan melarikan diri ke sini. Setelah dikejar oleh kedua anak itu, ia dikelilingi di sini dan menyebabkan hidupnya khawatir. Chen Nan membawa pisau ajaib, bergegas, dan berkultivasi sebagai seorang kultivator yang tidak mencapai kondisi orde kelima, dan tidak ada ancaman baginya. Dia seperti iblis yang haus darah, melihat darah dengan pedangnya. Engah. Pisau panjang membelah kepala anak keluarga Du, darah merah dan plasma otak putih terciprat kemana-mana. Klik. Pisau ajaib memotong 7 senjata 7 kepala terbang keluar, dan 7 mayat tanpa kepala memuntahkan 7 gelombang darah. Puf-puf. Darah terciprat, 5 orang dipaku pada pisau ajaib, dan mereka dimasukkan ke dalam tali, semuanya ditusuk dari dada, dan dari bagian belakang jantung, darah berceceran. Pada saat ini, Chen Nan berubah menjadi Shuro, pisau ajaib di tangannya berubah menjadi tukang daging, kepalanya dipotong, kepalanya berguling, lengan dan kakinya yang patah terbang, mayat-mayat berkecipat kemana-mana, suara jeritan ada di mana-mana, dan darah menodai bumi, tetapi dalam beberapa menit, lusinan master semuanya telah berubah menjadi potongan-potongan mayat. Biksu Xuanzang agak linglung, ini adalah seni pembunuhan, biksu darah ini berkata dengan emosi. Chen Nan benar-benar adalah kamu, hahaha. Saya tidak dapat memikirkan kebangkitan setelah 10.000 tahun, saya akan bertemu Anda lagi, Tuhan, Tuhan. Keluhan antara Anda dan keluarga saya, dan Anda dan saya telah berlanjut selama 10.000 tahun, mari kita lanjutkan sekarang pertempuran terakhir. Dongfang Changming bergegas ke sini, dia mengaum dengan ganas di daratan Cina 10.000 tahun yang lalu. Oke, kalian semua ada di sini, dan aku menyelamatkan satu persatu. Melawan orang gila dan kecantikan cantik Li Ruolan, menginjak pedang terbang dan dengan cepat masuk ke udara. Hei, Du Hao tersenyum dengan bijaksana. Dia datang bersama Li Ruolan untuk mengejar biksu Xuanzang. Dia tidak menyangka akan bertemu musuh Chen Nan di sini. Saya tidak dapat menemukan Anda, dan sekarang saya akhirnya menemukannya, waktu kematian Anda sudah habis. Petik 2. Pada saat ini, kecemerlangan warna-warni melintas di langit jauh, sosok cantik terbang seperti gadis misterius 9 hari, dan Mengker mengendarai platform Lotus Giok, dan dia mendekat dalam sekejap mata.
5 master muda teratas akhirnya berkumpul untuk pertama kalinya. Isten Changming, dengan wajah yang dipotong seperti pisau, wajah yang dingin, seperti es yang belum meleleh selama ribuan tahun, matanya menunjukkan cahaya mengerikan yang membuat orang merasakan jantung berdebar, menatap Chen Nan sejenak. Keindahan yang menakjubkan Li Ruolan, pada saat ini, keadaan yang elegan dan berdebu hilang, wajah yang cantik penuh dengan warna-warna fanatik, melirik bolak-balik pada tubuh Changming Timur dan Chen Nan, wanita gila militan ini, keinginan gila untuk bertarung di hatinya. Wajah Du Hao penuh senyum kejam, seperti binatang buas yang ingin memakan orang, matanya bersinar dengan cahaya yang tajam, dan wajah tampan yang asli tampak agak menakutkan. Meng Keer menginjak platform Lotus Giok, dan wajahnya yang cantik tidak memiliki ekspresi sama sekali. Pada saat ini, dia masih seperti danau berusia ribuan tahun, dan mustahil bagi orang untuk memata-matai fluktuasi sekecil apapun di dalam hatinya, tetapi melayang pelan di udara. Chen Nan merasakan tekanan besar, kecuali bahwa Li Ruolan menyebarkan energinya di antara dia dan Dongfang Changming, 3 lainnya. Secara mental menguncinya dengan kuat. 10.000 tahun yang lalu, musuh lama dibangkitkan seperti dia, Chen Nan merasakan emosi yang tak terbatas, musuh lama hidup dan mati, sekali lagi bertabrakan dengan takdirnya, pertempuran 10.000 tahun yang lalu berlanjut hingga saat ini, permusuhan antara keduanya tidak dapat diselesaikan, bukan kematianmu adalah kematianku, ini adalah situasi tanpa akhir. Dongfang Changming memberinya perasaan yang sangat mengerikan, ekspresi seperti itu, temperamen seperti itu. Itu sangat mirip dengan iblis besar Dongfang Xiaotian 10.000 tahun yang lalu, seperti kelahiran kembali Raja Iblis asli. Chen Nan mengerti bahwa latihan yang dilakukan oleh Changming Timur dan setan besar berada di jalur yang sama, dan mereka mencapai kondisi puncak, dan tidak akan ada perlawanan di dunia. Sekarang latihan kultivasi Changming Timur pasti telah mencapai tingkat yang mengerikan, jika tidak mungkin untuk mengungkapkan momentum yang serupa dengan iblis dan menakutkan. Li Ruolan, pria yang bertarung, cahaya berapi di matanya juga membuat Chen Nan merasa sangat tidak nyaman, tidak diragukan lagi ini adalah lawan yang sangat kuat. Wanita gila ini mungkin lawan yang paling sulit, tidak ada yang lebih dari seorang maniak yang bertarung. Untuk yang mengerikan, cahaya sengit Du Hao seperti binatang buas membuat Chen Nan merasa sangat tidak nyaman. Jika ada di antara orang-orang ini yang membiarkan Chen Nan melakukan pembunuhan terlebih dahulu, tidak ada keraguan bahwa Du Hao di depannya, keluarga Du Chen Nan mengatakan bahwa itu bahkan lebih membenci daripada Dongming, musuh mati 10.000 tahun yang lalu. Mereka bertiga menunjukkan perang tingkat tinggi, dan tekanan mental yang membanjiri Chen Nan tidak dapat diprediksi, hanya mengker di udara yang tampaknya tidak berfluktuasi sama sekali, dia tampak sangat tenang, seolah-olah dia berada dalam situasi. Lihat pejalan kaki yang lincah di luar. Namun, dia hanya tenang di permukaan saja. Setiap kali dia memikirkan apa yang terjadi di benua barat, peri suci yang keluar dari tempat suci kuno di pantai ini ingin menjadi gila. Stres mental yang diam dan tidak disengaja bahkan lebih mengerikan, menunjuk seperti pedang tajam ke jantung Chen Nan, dan 3 lainnya tidak merasakan apa-apa, tetapi Chen Nan seperti duri di punggung. Zijin Shenlong juga merasakan tekanan mental yang mengerikan dari beberapa kekuatan muda di depan, tetapi karena kemajuan kekuatan dan jimat baju besi Xuanwu baru-baru ini, meskipun penuh kewaspadaan, itu juga siap untuk bergegas dan bertarung kapan saja. Beberapa persiapan. Biksu Xuanzang berlumuran darah, dan dia menatap Li Ruolan yang menginjak pedang terbang di udara, dan pisau cincin di tangannya bergetar. Kematian teman baik Wang Hui membuat murid paling terkenal dari kuil Xiaolin menjadi hampir gila. Baru-baru ini, ia telah memenggal banyak murid keluarga Li, tetapi musuh sebenarnya adalah Li Ruolan, tetapi ia sekarang lemah dan ia jelas mengerti bahwa bukan lawan dari wanita gila-gila itu. The Eastern Changming terbang dengan kacau, menatap dingin ke arah Chen Nan, mengatakan dalam bahasa daratan 10.000 tahun yang lalu, pada masa itu, kau setengah sia-sia, dan membunuhmu dalam situasi itu memalukan bagiku. Nah sekarang, saya bisa menggunakan darah Anda lagi untuk mencuci tangan. Basis kultivasi Anda telah mencapai ketinggian yang luar biasa, dan sekarang ini adalah kasus untuk memenuhi syarat sebagai lawan saya. Petik 2. Meskipun Chen Nan telah belajar dari mulut Li Ruolan bahwa Eastern Changming telah dibangkitkan dari peti mati es dan mengerti alasan mengapa dia bisa hidup selamanya, dia masih merasa sedikit tidak bisa dipercaya ketika dia melihatnya dengan matanya sendiri. Dia juga mengatakan dalam bahasa China, daratan 10.000 tahun yang lalu, saya tidak berharap Anda muncul di dunia ini. Itu benar-benar membuat saya merasa sangat terkejut. Karena keluhan antara Anda dan kami berlanjut selama 10.000 tahun, maka kadang-kadang ada waktu untuk menyelesaikannya. Perubahan timur bisakah Anda ceritakan apa yang terjadi 10.000 tahun yang lalu? Saya ingin tahu situasi ayah dan ibu saya. Petik 2. Meskipun orang di depannya adalah musuh hidup dan mati, Chen Nan tidak bisa membantu tetapi mengajukan permintaan ini, dia dibangkitkan setelah 10.000 tahun sendirian, dan kesepian di hati terdalam dapat dibayangkan. Ada kesempatan langka untuk menanyakan berita orang tuanya, meskipun dia tahu bahwa tidak mungkin mengubah apapun, dia sangat ingin tahu. Aku tidak tahu. Dongfang Changming menjawab dengan kesal, berikan kepada ibu mertuaku, apakah kamu mati hari ini atau aku mati, dan kamu sepenuhnya memahami keluhan 10.000 tahun yang lalu. Chen Nan sangat tenang, masih mengulangi kalimat tadi, aku ingin tahu situasi ayah dan ibuku. Kamu sekarat, apa yang kamu lakukan begitu banyak? Eastern Changming menjadi lebih tidak sabar, dan otomatis yang tidak berangin dan tidak berangin, wajahnya tampak canggung.
Chen Nan masih sangat tenang, mengatakan, tampaknya Anda sangat rapuh. Seperti apa Anda sekarang mengungkapkan kebingungan dan ketidakberdayaan di hati Anda? Anda tidak bisa melepaskan segala macam hal ribuan tahun yang lalu. Anda tidak ingin orang lain menyentuh rasa sakit Anda yang tersembunyi. Tampaknya Anda tidak sepenuhnya beradaptasi dengan kehidupan ini. Petik 2. Omong kosong, kamu mati jika kamu mati, dan kamu hidup jika kamu hidup. Apa masalahnya? Di masa lalu, ia menang, dan sekarang aku masih ingin dihormati. Dongfang Chang jelas sangat marah. Kalau begitu katakan padaku apa yang terjadi 10.000 tahun yang lalu, apa yang terjadi pada orang tuaku nanti. Aku tidak tahu, aku tidak tahu. Jangan bertanya tentang hal-hal ribuan tahun yang lalu. Kamu lebih beruntung daripada aku. Changming Dongfang berteriak dari langit, aku telah berada di Gua Es selama 7 tahun, orang-orang terkasih, teman-teman, dan saudara-saudari saya menunggu saya. Saya akhirnya menunggu sampai hari terobosan, tetapi mereka telah berubah secara dramatis, dan saya telah kehilangan mereka selamanya. Keluarga, teman, saudara dan saudari. Saya membencinya. Petik 2. Chen Nan tidak berharap bahwa Changming Timur juga memiliki sisi seperti itu, jauh lebih dingin dan kejam daripada yang dibayangkan. Dia tidak berbicara untuk waktu yang lama, sampai pihak lain secara bertahap tenang, dia berkata, tiba-tiba perubahan di dunia. Apa yang terjadi? Aku melihat hari itu runtuh, aku melihat bahwa tanah itu tenggelam, aku melihat air laut utara naik ke langit. Aku melihat peri jatuh di langit. Sebuah pemandangan seperti akhir dunia, saya tidak tahu apa-apa. Saya tidak tahu apa yang terjadi, jadi saya dimakamkan di lembah es. Petik 2. Kata-kata Isten Changming sedikit rendah, dan akhirnya dia mendongak dan menatap Chen Nan dengan ganas, berkata, kamu sudah tahu barang-barang saya, dan sekarang ceritakan rahasia kebangkitan Anda. Kebetulan ada pertempuran yang menentukan peri di sana. Apakah itu menjadi medan perang Dewa Peri? Atau, apakah benar-benar ada perubahan besar di dunia? Chen Nan berbisik sampai dia merasakan kekuatan pembunuh yang mengerikan dari Changming di timur memaksanya, hanya berkata, saya dibangkitkan dari kuburan iblis, saya tidak tahu mengapa saya muncul di sana, dan saya tidak tahu mengapa saya dibangkitkan. Jelas, keduanya sangat peduli dengan apa yang terjadi 10.000 tahun yang lalu, dan mereka berdua berharap untuk mengungkap misteri itu. Oke, sekarang kamu bisa mati. Jika aku bisa menemukan kebenaran, aku akan membakar kertas itu dan memberitahumu. Isten Changming tampak ketakutan dan berkata, ada aku di dunia ini tanpamu. Ketika Dongfang Changming bersiap untuk menembak Chen Nan, dia dengan tajam memperhatikan jejak ejekan dari sudut mulut pria itu, dan segera menghentikan gerakan itu, Huo di berbalik ke sisinya. Du Hao tahu bahwa keduanya berbicara bahasa Cina kuno, tetapi dia mengerti satu kalimat. Dia sudah tahu dari Li Ruolan bahwa Changming Timur adalah master yang dibangkitkan dari peti mati es. Melihat Dongfang Changming tiba-tiba berbalik untuk menghadapnya, Du Hao terkejut. Baru kemudian dia melihat bahwa tuan muda yang kuat ini akan mulai melawan Chen Nan, dan dia tanpa sadar menunjukkan senyum. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk melihat musuh yang mati Chen Nan telah membuat kemajuan dalam 3 bulan terakhir. Dia tidak ingin menyadari senyumnya oleh Dongfang Mingming. Sekarang pihak lain menatapnya dengan permusuhan. Du Haonai adalah orang yang sangat sombong. Ketika dia melihat wajah Dongfang Changming yang buruk, dia langsung bertanya, apa yang kamu lihat? Isten Changming menatapnya dengan dingin, menggunakan bahasa umum yang sangat timpang dari daratan, dan berkata dengan bijaksana, apakah kamu pikir kamu kuat? Berani berbicara padaku dengan nada ini, menurutku, kekuatanmu hanya itu. Du Haonai adalah orang yang sangat sombong, dan sekarang sangat dibenci oleh pemuda eksentrik itu. Ia berkata dengan suara dingin, kuat dan tidak kuat, maukah Anda mencobanya? Setelah berlatih darah iblis Dava, Du Hao menjadi sangat haus darah, dan kadang-kadang suka bertarung lebih dari orang gila yang suka berkelahi, Li Ruolan. Meskipun dia tahu bahwa pemuda yang dibangkitkan dari peti es ini agak aneh, dia tidak takut sama sekali dan ingin pedang dipotong di bawah pedang untuk menyelesaikan keterampilan sihir setan darah setan. Isten Changming mendengus dingin, mengangkat tangannya ke telapak tangan, sebuah gelang ungu melonjak ke depan, dan gelang ungu nyata dan kualitatif sama menakutkannya dengan ombak yang bergelombang. Dimanapun mereka lewat, mayat dan bilah yang patah di tanah dihancurkan, dan tidak ada bagian yang tersisa. Du Hao mencibir dan membanting tangannya. Geng emas gas keluar dengan kasar, dan menabrak gas ungu di depannya. Ledakan. Dengan suara keras, tanah di sekitar keduanya memecahkan retakan besar dan menyebar ke arah luar. Di kejauhan, anak-anak keluarga Li dan anak-anak keluarga Du berteriak berulang-ulang. 40 orang terlempar ke langit oleh bumi, dan kemudian meledak di udara. Ini adalah kekuatan gelap dari tabrakan antara Changming Timur dan Du Hao, kekuatan mengerikan dari dua tuan tidak memecahkan tanah, tetapi ditransmisikan ke bawah tanah, menghadapi induksi mesin Qi yang sama, dan segera bergegas, membawa orang-orang di lengan mereka. Anak-anak dari keluarga Du dan keluarga Li dari kekuatan internal saling menghancurkan. Dalam prosesnya, Mengkir dan Li Ruolan dengan cepat naik ke jarak tertentu. Chenan menarik Biksu Xuanzang, melompat ke belakang Zijin Shenlong, dan kemudian naik ke langit. Anak-anak dari keluarga Du dan anak-anak dari keluarga Li begitu ketakutan sehingga mereka tampak sangat pucat, semua orang dengan cepat mundur ke kejauhan, dan tidak ada yang berani menonton di dekatnya. Du Hao dengan mudah mendorong kembali kekuatan Dongfang Changming. Dia mencibir, apa yang Anda harus sombong, mengatakan saya, tapi begitu, saya pikir Anda lebih umum.
Ada senyum kejam dan jahat di wajah Dong Fangchang, dengan dingin berkata, katak di dasar sumur. Kematian. Du Hao sangat marah, dan telapak tangan emas melesat ke depan lagi. Itu seperti badai, dan seluruh ruang tampaknya bergejolak. Haha. Dongfang Changming tertawa terbahak-bahak, dan gas ungu di depannya mendorong maju dengan keras lagi, tapi itu jauh lebih kuat daripada serangan pertama. Ledakan. Ada ledakan keras lainnya, vitalitas emas Du Hao menghilang, dan Ki Ungu Is Changming berguling kembali seperti gelombang air, bergemuruh di depannya, dan tiba-tiba bergegas menuju Du Hao lagi. Pergi, kali ini lebih ganas dari dua sebelumnya, seperti sungai Yangtze, seperti sungai deras. Semua orang yang menyaksikan perang merasakan kekuatan luar biasa dari pasang surut, dan bumi telah bergetar dengannya, menunjukkan betapa mengerikannya telapak tangan timur. Du Hao akhirnya menemukan ada sesuatu yang salah, gas geng pihak lain tidak hilang sekali, dan setiap kali dia mundur, dia dengan cepat berkumpul bersama, kejutan yang lebih keras datang, dan itu lebih kuat dan menakutkan daripada sekali keraguan, raungan, penghancur langit langsung membombardir, telapak emas besar yang menyilaukan, dengan keras menebas telapak tangan mengerikan yang mengalir seperti amarah. Ledakan. Telapak tangan emas perlahan-lahan menghilang, ki dari Ki Ungu juga menghilang, tanah bergetar hebat, dan dua anak yang menyaksikan di kejauhan dilemparkan dengan keras ke langit. Kali ini karena jarak, meskipun itu tidak dihancurkan oleh kekuatan dampak yang mengerikan, tetapi ada banyak orang yang memuntahkan darah. Namun, Du Hao masih tersenyum di masa depan, dan gas geng ungu perlahan mengembun lagi, berjalan seperti tsunami. Ledakan. Seolah-olah gunung besar runtuh, langit bergetar, dan ketika kekuatan yang tak tertandingi melonjak, suara memekakkan telinga meletus, dan itu semua ke segala arah. Pecahkan langit 10 pukulan. Seru Chen Nan, dua kilatan dingin melintas di matanya, ini adalah penguasa iblis dunia, Dongfang Xiaotian. Dia tidak akan melupakan adegan di mana Yuxin meninggal atas namanya. Raja Iblis Tua menggunakan keterampilan sihir tertinggi ini untuk menghancurkan pembuluh darah dan tulang-tulang tubuh Yuxin. 10 retakan di langit, satu pukulan kuat, satu gelombang lebih tinggi dari yang lain, dan 10 telapak tangan ditumpukkan bersama-sama, ini benar-benar seperti guntur dan tsunami, yang sulit dihentikan. Pada saat itu, Xiao Xiao Tian Timur ada di dunia, bergantung pada kekuatan sihir dunia ini, dan mengalahkan tangan dunia yang tak terkalahkan. Bahkan orang yang memasuki bidang Immortal Dao tidak tahu berapa banyak yang dibunuh olehnya. Itu benar-benar tak terkalahkan, dan tidak ada yang bisa bersaing dengan itu. Pada saat ini, Du Hao memikirkan keterampilan sihir legendaris dan berseru, mahakarya 10,000 Tales yang telah lama hilang dan tak tertandingi. Pada saat ini, dia tidak berani melakukan reservasi lagi, dan dia meraung ke atas, dan pedang emas dengan cahaya keemasan muncul di tangannya, dan pedang pertama dari 7 dewa Suntian menebas ke depan. Ledakan, pedang emas hancur, dan ganglit ungu runtuh. Bagus, persis. Dongfang Changming berkata dengan bangga, dan pada saat yang sama dia juga sedikit terkejut, karena dia melihat latihan yang sudah dikenalnya. Dia memandang Chen Nan sedikit aneh di langit, berkata, aku tidak bisa memikirkan penguasaan Chen Jia Gaiden. Petik 2. Chen Nan menekan fluktuasi emosinya dan berkata kepada Changming Timur dalam bahasa kontinental kuno, keluarga mereka adalah garis keluarga ayah saya sendiri, tetapi tahun-tahun dapat mengubah segalanya. Keluarga ini telah menjadi yang terbesar dari keluarga Chen. Musuh. Changming Timur, apakah Anda ingin tahu apa yang terjadi sebelumnya? Jika suatu hari Anda mampu, ketika Anda mencapai ranah Xianwu, maka bunuh keluarga Du. Barang antik tua di keluarga ini harus tahu beberapa rahasia. Petik 2. Haha. Dongfang Changming tertawa, dan berkata, apakah kamu membuatku jengkel? Ingin aku berurusan dengan mereka, hehe. Aku ingin tahu apa yang terjadi ribuan tahun yang lalu, dan aku ingin membunuhmu, maka aku akan mengambil izin bunuh itu. Petik 2. Ledakan. Pukulan kelima dari 10 hari celah pecah. Pada saat yang sama, Du Hao sudah memiliki Excalibur di tangannya, dan pedang kedua dari Excalibur ketujuh dibelah dengan keras. Pada saat ini, udara bersinar, dan wanita gila militan Li Ruolan terbang ke Zijin Shenlong. Matanya bersinar dengan antusias, menatap Chen Nan, dan berkata, sekarang saya telah melatih mentalitas perang kacau ke tingkat yang sempurna, meskipun saya telah melihat ladang kultivasi yang sama sekali baru, tetapi saya benar-benar tidak bisa menunggu. Saya ingin segera memerangi Anda. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Petik 2. Apakah kamu menganggapku sebagai batu asahan? Chen Nan berkata dengan dingin, pada akhirnya aku takut aku akan mematahkan jarum bordirmu. Kalau begitu mari kita coba. Li Ruolan tidak marah, dan fanatisme di matanya lebih intens. Biksu Xuanzang di belakang Zijin Shenlong ingin naik dan bertarung dengannya, tetapi dia tahu jarak antara keduanya, dan dia berkata, Li Ruolan, kamu membunuh temanku Wang Hui, biksu dan keluargamu, Li tidak akan pernah berakhir, kecuali kamu, jangan biarkan aku melihat anak-anak muda keluargamu, kalau tidak aku akan bergegas dan memotong mereka. Petik 2. Biksu Xuanzang telah memotong Master Li, ke-3, ke-8, ke-9, dan ke-10 menjadi 108 segmen, benar-benar sengit dan telah terdaftar sebagai pembunuh nomor 1 oleh keluarga Li. Kali ini, Li Ruolan menemukan tempat ini untuknya. Biksu mati, aku akan menghancurkanmu nanti. Meskipun mereka yang meninggal bukan saudara dan saudari Li Ruolan, mereka adalah saudara dekat dari keluarga yang sama. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Kong, pedang kematian muncul di tangan Chen Nan. Setelah 3 bulan wuwu, kultivasinya telah membuat kemajuan besar.
Dia ingin memeriksa kekuatannya. Tetapi pada saat ini, Zijin Shenlong meratap kagum. Oh, cewek, aku dengar kamu benar-benar suka bertarung. Biarkan Paman Naga bermain denganmu. Kekuatan Zijin Shenlong melambung tinggi. Dahulu sudah lama sekali, dan sekarang dia ingin sekali mencoba. Kata-kata bajingan tua itu mengubah wajah cantik Li Ruolan menjadi merah, membuat wanita gila militan ini benar-benar marah, dan tidak ada yang berani berbicara dengannya dengan nada nakal sejak kecil. Dead Dragon, kamu harus mendengar dengan jelas. Aku Li Ruolan tidak menghormati Tuhan, dan tidak menghormati langit. Aku hanya percaya pada diriku sendiri. Jadi, apakah kamu adalah binatang legendaris? Aku akan menghancurkanmu, di mataku, Anda hanya ular terbang berkaki 4. Petik 2. Wow, kamu berani menyebut paman naga ular berkaki 4, dan naga itu marah, dan setelah pamanmu menangkapmu, kamu harus menikahimu dengan kepala Xuanzang yang dicukur. Naga itu marah. Mendengar ini, Chen Nan tidak bisa menahan tawa, dan wajah biksu Xuanzang berubah hijau untuk sementara waktu. Wajah Li Ruolan berwarna hijau, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, pergelangan tangannya ringan, dan pedang terbang yang cemerlang terbang dari borgolnya, membelah ke arah kepala naga Dewa Zijin. Wow, aku berani menyerang pamanmu naga, aku tidak takut. Kepala naga besar Zijin Shenlong mengguncangnya dengan 2 tanduk naga emas ungu, dan pedang terbang itu runtuh dengan keras. Li Ruolan sangat marah, meskipun Fei Jian adalah produk yang luar biasa, itu benar-benar sulit untuk memotong tanduk naga bercakar 5. Dia mengucapkan mantra, pedang terbang berukuran tamparan tiba-tiba naik hingga 3 kaki, dan menebas naga Zijin. Oh, lambat. Zijin Shenlong melolong, cewek, berhenti, tunggu paman naga mengirim mereka berdua ke tanah, dan kemudian bertarung denganmu selama 300 putaran. Setelah Zijin Shenlong menghindari Flying Sword, dia berputar dan menukik, melemparkan Xuanzang dan Chen Nan ke tanah, dan kemudian dia naik ke langit. Oh, matahari terbit timur, tapi aku tak terkalahkan. Dewa besar Zijin, mana yang tak terbatas, kekuatan magis yang besar, dunia yang luar biasa. Oh, Zijin Shenlong bergemuruh di sekitar Li Ruolan, meraung lagi dan lagi. Bah, naga mati, ular berkaki 4, kurang bau, kurang narsis. Setelah menangkapmu, pastikan untuk memompa otot-ototmu, kupas kulitmu, frustrasi tulangmu, angkat abu-abumu. Wow, cewek, kamu sangat kejam, marah pada pamanmu naga. Zijin Shenlong berdiri tegak, berdiri di tanah, berdiri di sana seperti seorang pria, berteriak, gadis kecil, ayolah, biarkan kau paman naga lihat, kepalaan seperti apa kamu menyulam kakimu. Li Ruolan benar-benar marah, dan melepaskan 13 pedang terbang berturut-turut, semuanya berubah menjadi 3 kaki panjang, memotong-motong Zijin Shenlong, udara bersinar di udara, udaranya sensual, dan ada bayangan pedang di mana-mana. Ping ping pong, ding ding dang dang. Udara seperti besi, dan ada suara bentrokan logam, ada 13 pedang terbang, tidak ada yang menghantam udara, dan semuanya terpotong di tubuh Zijin Shenlong. Tapi naga bajingan itu benar-benar menginspirasi dan berteriak, oh, sangat nyaman. Sangat nyaman, anak ayam itu bekerja keras. Ia memiliki baju besi Xuanwu pedang-pedang terbang itu hampir tidak bisa menyakitinya, mereka memotong percikan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak bisa melukainya. Li Ruolan benar-benar malu dan marah, dan pada saat ini dia benar-benar membenci naga bajingan itu. Pada saat yang sama, dia telah memperhatikan bahwa ada lapisan baju besi pada Zijin Shenlong, dia membaca mantra di mulutnya, dan 13 pedang disatukan untuk membentuk pedang besi besar dengan panjang 10 kaki. Pada saat ini, Zijin Shenlong tidak berani melawan, meskipun pedang tidak bisa memotongnya, tetapi rasanya sedikit berlebihan dengan kekuatan horor yang terkandung dalam pedang besar itu. Jika Anda mendekat, mungkin harus diguncang. Tidak pusing, Zijin Shenlong melintas dari kiri ke kanan, dan pada saat yang sama terus-menerus melepaskan serangkaian serangan balik kilat kadang-kadang, seekor naga diekor untuk menyapu momentum 1000 pasukan dan menyapu dunia kecil ini di medan perang. Sekarang memang memiliki modal sombong. Bukan hanya itu master yang paling resisten di dunia, tetapi juga akan menerobos ke ranah tingkat ke-6. Hanya sejumlah terbatas orang kuat lapis 5 yang bisa melawannya. Taktik Li Ruolan berlanjut, dan dia ingin segera menyingkirkan naga jahat ini, tetapi menemukan bahwa bahkan jika Fei Jian memotong naga jahat, sulit untuk melukainya. Akhirnya, Li Ruolan mengambil harta keluarganya. Ini adalah lotus giok putih. Batang giok bisa setengah kaki panjang dan sebening kristal. Ada 3 daun giok di batang. Bunga-bunga indah bisa seukuran mangkuk laut. Sinar cahaya meledak keluar. Ribuan cahaya. Di kejauhan, Mengkeer melihat mata yang indah di matanya. Dia menatap platform lotus giok di kakinya, dan pada lotus giok di tangan Li Ruolan, dan langsung mengerti apa itu. Platform lotus giok dan bunga lotus giok berasal dari sepotong dewa giok yang sama, yang disucikan menjadi harta karun oleh orang aneh Taois yang magis. Platform lotus adalah pertahanan utama dan bunga lotus adalah serangan utama. Jika Anda dapat menemukan harta Tao yang legendaris lainnya dan menggabungkannya, dikatakan bahwa Anda dapat bersaing dengan harta kuno seperti Haoyi Bo dan Xuan Wujia. Oh, apakah kamu di sini untuk menjual bunga, cewek? Zijin Shenlong sangat kesal sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Pergelangan tangan Li Ruolan dengan ringan terangkat, terbanting keras, dan kelopak bunga teratai giok yang tumpang tindih terbang dari ratusan, terbang seperti hujan cahaya ke arah Zijin Shenlong. Apakah kamu melakukan trik? Tianyan Sanhua, benar-benar terlihat bagus. Oh tidak, salah,
harus dikatakan bahwa gadis itu adalah bunga longgar, itu benar-benar memiliki rasa. Zijin Shenlong terlihat seperti bajingan tua. Dia berteriak pada biarawan Xuanzang di bawah ini, botak, lihat istrimu, benar-benar ada. Wajah biksu Xuanzang berubah menjadi hijau untuk sementara waktu, dan dia tidak berdaya kepada bajingan tua ini. Tidak peduli wanita mana yang bertemu naga bajingan, dia akan marah dengan nadanya yang kotor. Ada mimpi sebelumnya, dan sekarang ada Li Ruolan. Ubah. Li Ruolan minum sebentar, ratusan kelopak tiba-tiba diperbesar berkali-kali, menutupi langit dan menutupi langit. Cincang, dengan minuman ringan Li Ruolan, kelopak teratai giok ini memangkas dari semua arah menuju naga bajingan, seperti hujan pedang, seperti jaring pedang, dan benar-benar menutupnya di dalam. Ping ping pong, ding ding dang dang. Oh, itu menyakitkan naga. Kelopak bunga teratai yang bersinar seperti pisau yang lebar, terus-menerus menebas tubuh naga emas ungu itu. Meskipun sulit untuk menembus perlindungan baju besi basaltik, dorongan besar seperti palu godam yang tak terhitung jumlahnya menabraknya, berdampak seperti lautan kemarahan sebuah perahu pipih terlempar ke timur dan bergoyang ke barat. Zijin Shenlong berteriak berulang-ulang, dan akhirnya berteriak, Paman Naga tidak menunjukkan kekuatannya, apakah Anda benar-benar ular yang sakit? Lalu, ia berteriak pada biksu Xuanzang di bawah ini, menantu Anda, jangan salahkan saya. Petik 2. Awau Raungan. Seekor naga besar meraung lurus selama 9 hari, mengguncang anak-anak Dujia dan Lijia mengawasi dari kejauhan. Tubuh naga yang meraung meledak menjadi ungu, dan kemudian secepat kilat. Berkedip di celah kelopak, ada gelombang api yang tak terhitung jumlahnya di mulut, dan akhirnya seluruh langit berubah menjadi lautan api, langit cerah, dan api menyapu ke arah Li Ruolan. The Zijin Shenlong penuh dengan cahaya ungu menyilaukan di seluruh tubuh, menari dengan tubuh naga besar, dan dengan cepat meledak keluar dari lingkungan kelopak teratai giok. Apa rasanya cewek itu? Mari kita lihat api naga paman naga yang sebenarnya. Kamu harus membakar bunga dan tanamanmu. Zijin Shenlong berteriak bangga di api. Itu terus-menerus mendesak api emas ungu lebih kuat, menelan semua kelopak bunga teratai giok, dan ingin memurnikannya. Selain itu, beberapa kebakaran Zijin telah berhasil mengepung Li Ruolan. Li Ruolan tidak panik. 3 daun batu giok di batang teratai terbang menjauh dan dengan cepat menjadi besar, seperti kipas, mengipasi api ungu di sampingnya ke kejauhan. Pada saat yang sama, dia membaca mantra di mulutnya, dan kelopak teratai batu giok di api yang berkobar dengan cepat bergegas keluar dan terbang lagi menuju Zijin Shenlong. Oh, cewek itu punya 2 nyawa, dan kamu tidak bisa memperbaiki senjata ajaibmu. Paman Long tidak percaya kejahatan ini, datang lagi. Dengan cara ini, Zijin Shenlong melonjak ke api Zijin, dan dia merah untuk setengah langit, dan dia bertarung dengan Li Ruolan. Di kejauhan, Meng Keer mengerutkan kening diam-diam, dia sangat membenci naga bajingan itu, tanpa diduga, pria ini begitu tangguh sehingga dia sudah melihat bahwa jenis api nyata emas ungu sangat luar biasa. Saya khawatir itu telah dibakar menjadi abu. Oh, Zijin Shenlong melolong saat bertarung, membuat semua orang menghargai suaranya yang tiada banding. Aku naga dari timur, berjalan di pedang, hujan pedang hutan, pedang keras menebas, senjata ajaib langit. Berlalu, aku hanya menggigit gigi dingin, dan melaporkan 2 raungan panjang, au. Bukan untuk hal lain, hanya untuk gadis cantik legendaris, menikahi kepala botak. Aduh, petik 2. Chen Nan tertawa, wajah biksu Xuanzang berwarna hijau, wajah Li Ruolan berubah dari hijau menjadi ungu, dan akhirnya jeritan-jeritan, Rock Dragon Rock, aku ingin membunuhmu. Ratusan kelopak teratai giok merekonstruksi jaring pedang, dan menyelimuti naga bajingan di dalamnya. Melonjak di lautan api, cahaya dingin menyilaukan. Pada saat yang sama, 3 daun batu giok ditampilkan dalam angin dan berubah menjadi jaring besar dengan 3 sisi, dan mereka melaju ke arah naga bajingan, ingin menutupinya di jaring. Batang giok di tangan Li Ruolan juga berubah pada saat ini, dan rimpang yang jernih segera menjadi lebih panjang dan lebih tebal. Berubah menjadi cambuk giok 10 kaki, dengan jitter Li Ruolan, ada banyak bayangan cambuk di udara, dan suara cracking and crackling terdengar ke arah Zijin Dragon. Oh, cewek itu tidak berguna seperti ini, kelopak bunga teratai tidak dapat dipotong, jaring raksasa tidak dapat menahannya, dan cambuk giok bahkan tidak berguna. Mari kita lihat ekor naga paman berayun, dan kemudian aku akan menyesali Kanglong. Ledakan. Oh, sakit naga. Zijin Shenlong sangat merokok beberapa catatan. Jatuh di udara untuk sementara waktu. Cambuk panjang tak tertandingi dalam kekuatan, dan mengandung kekuatan yang menakutkan. Dampaknya besar seperti gunung, dan langsung menggulingkan Zijin Shenlong bolak-balik. Cambuk giok sepanjang 10 kaki berubah menjadi gambar sisa di udara, dan langsung meneriaki Zijin Shenlong. Naga bajingan itu meraung, dan tubuh naga besar itu menari untuk sementara waktu. Setelah tubuh naga yang ganas dan cambuk giok berjuang selusin kali, mereka berteriak kembali. Meskipun naga bajingan itu kuat dan memiliki baju besi basaltik, beberapa dari mereka tidak bisa menolak. Harta teratai di tangan Li Ruolan adalah salah satu senjata sihir paling kuat dari Taoisme wilayah timur. Setelah pengorbanan generasi tuan yang tak terhitung jumlahnya, ia mengandung kekuatan yang tak berkesudahan. Kekuasaan adalah senjata pamungkas untuk mengalahkan musuh. Sekarang Li Ruolan berangsur-angsur tenang dan sepenuhnya memegang kekuatan harta karun Tao ini, tidak hanya bayangan cambuk giok muncul di udara, tetapi kelopak bunga teratai yang berputar-putar perlahan-lahan terbang teratur.
Setiap kelopak bunga teratai berkilauan seperti pedang tajam, dan lambat laun membentuk barisan pedang yang aneh di udara. Naga emas ungu tertutup di dalam. Selain itu, jaring raksasa yang dibentuk oleh 3 daun batu giok semakin besar dan lebih besar, seolah-olah mereka dapat menutupi dunia, dikelilingi oleh deretan pedang, bahkan jika naga emas ungu keluar dari deretan pedang, itu akan jatuh ke jaring raksasa. Di udara, selama cambuk batu giok itu terus meraung, dan dengan bebas masuk dan keluar dari formasi pedang, raungan naga emas ungu dipompa terus-menerus, dan bajingan tua itu memang dipukuli kali ini. Aku sangat marah, aku marah, Paman Naga marah, oh naga itu sekarat. Zijin Shenlong berteriak lagi dan lagi, sambil berteriak, cewek, biarkan kamu juga melihat senjata ajaibku. Petik 2. Zijin Shenlong, seekor naga dengan ekor besar, membanting cambuk giok dengan banyak kelopak bunga teratai di giginya, dan kemudian menggelengkan kepalanya dengan keras, berteriak, keluar, Tuhanku tetap. Chenan di tanah merasa malu untuk Zijin Shenlong, dan senjata ajaib itu sebenarnya disebut tongkat dewa. Kabut ungu di udara, 2 sudut bagian atas kepala naga dewa Zijin meledak menjadi ribuan sinar cahaya, yang lebih menyilaukan daripada matahari di langit, dan cahaya ungu menyilaukan muncul di atas langit. 2 tanduk naga dari naga bajingan berpaling dari kepala naga, terus berubah di udara, dan akhirnya berubah menjadi nuncaku dengan panjang hampir 10 kaki di cakarnya. 2 tongkat ungu emas samar-samar dapat melihat bentuk tanduk naga, tetapi pada saat ini mereka bersinar dengan kilau logam dan cahaya ilahi bersinar, ada rantai besi ungu emas yang terhubung di antara mereka, nuncaku raksasa ini akan tahu sekilas itu adalah harta roh tertinggi. Li Ruolan yang marah dan mimpi damai kir, semua semburan warna cemerlang di mata mereka. Mereka semua tahu tentang Taoisme, dan mereka sangat memahami nilai senjata ajaib yang dibuat oleh pengorbanan tanduk naga dari naga. Itu adalah harta yang langka, ribuan emas juga susah untuk dicari. Oh, cewek tercengang. Takut, ini nuncaku nagaku, disebut tongkat dewa. Triple Dragon seperti manusia, berdiri tegak dengan tubuh besar di satu tangan. Nuncaku Zijin, dibesar-besarkan, mengatakan, harta roh pertama di surga dan di bumi, para dewa dari 2 abadi di dunia, semua harus menyembah, dihormati di alam semesta, unik di dunia, hanya dewa ini yang menempel. Aku takut padamu, naga mati. Ular berkaki 4, kurang narsis, kurang menyombongkan diri. Aku menyatakan bahwa nuncaku milikmu. Wanita gila yang berperang itu menekan amarah di dalam hatinya dan menatap sekejap mata. Nuncaku berubah menjadi tanduk naga. Wow, aku memimpikannya cewek. Tongkat itu ada di naga, tongkat itu runtuh dan naga itu mati. Aku mengerti bagaimana kau membawanya pergi. Zijin Shenlong berdiri tegak dengan tubuh naga, dan tangan para anggota memukuli seluruh tubuh dengan derak listrik ungu. Itu benar-benar terlihat seperti seni bela diri super yang tak tertandingi, tetapi temperamen bajingan terungkap lebih menonjol. Kalau begitu aku akan membunuhmu dulu. Li Ruolan melambaikan cambuk giok di tangannya dan menariknya ke arah naga Zijin. Pada saat yang sama, susunan pedang yang terdiri dari ratusan kelopak bunga teratai di udara mulai berkontraksi, membentuk jaring pedang kedap udara ke arah naga bajingan. Hanyut, cewek, beritahu kamu betapa kuatnya aku. Sekarang biarkan aku melihat kekuatan tertinggi dari tongkat dewa besar yang tak terkalahkan. Aku akan bertarung. Zijin Shenlong berdiri tegak dengan tubuh naga, menari dengan nuncakus, membanting cambuk batu giok, dan pada saat yang sama, ping pong pong, dan ding ding dang ang, menabrak kelopak teratai terbang keluar. Zijin Tuhan mencuat ke atas dan ke bawah, meledak keluar dari cahaya ungu, kekuatan naga yang terkandung di dalamnya, ketika kekuatan sejati tak terbatas, segera menyelesaikan krisis naga bajingan, dan juga membuatnya berubah dari pertahanan ke serangan. Oh, aku bertarung. Zijin Shenlong menari dengan Zijin Nuncaku, dan melolong dengan bangga, pedang, senjata, dan tongkat seperti apa, aku memiliki gaya yang sama, senjata apa yang paling apakah Anda suka? Nuncaku lembut, hanya bersenandung, mengingat seni bela diri, baik hati. Tak terkalahkan, bersenandung, setia pada naga, menjadi orang benar, bersenandung, saya menggunakan naga pertahanan cakar, bersenandung, naga berayun yang indah, bersenandung. Tak terkalahkan. Petik 2. Li Ruolan benar-benar gila oleh Zijin Shenlong. Saingannya Zilong berkelahi, tetapi dia juga berteriak tanpa pandang bulu, kadang-kadang dia mencemoohnya dan mencoba membuatnya gila. Zijin Shenlong bergoyang-goyang menari tongkat Zijin God di cakarnya. Suan Zhang botak, sekarang aku telah menghapus tanduk naga, aku dapat dianggap sebagai saudaramu untuk saat ini. Aku bisa melakukan yang terbaik untuk menemukan seorang istri untukmu. Tak terkalahkan. Suan Zhang. Chen Nan sekarang memiliki perasaan menangis dan tertawa, Zijin Shenlong terlalu baik. Pada saat yang sama dia diam-diam terkejut, kemajuan naga bajingan itu terlalu luar biasa, tidak ada satupun master urutan kelima yang bisa mengambil nyawanya, aku takut hanya ada adegan beberapa anak muda dan kemampuannya untuk bertarung. Li Ruolan sangat marah sehingga cambuk giok menari seperti angin. Ledakan, cambuk giok Changsuo menyulut angin, melemparkannya ke tanah, dan membelah parit besar yang dalam, yang sangat menakutkan. Sekarang semua mata tertuju ke langit, bagaimanapun juga, puncak pemuda itu kuat, dan naga legendaris itu bertarung, terutama menarik perhatian.